Menyapa beliau Pak Indra Harismi Haji, pengamat pendidikan, Direktur Eksekutif Center for Education, Regulation and Development Analysis. Cerdas ya. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Al kabar, Mas Saiful? Alhamdulillah luar biasa pagi ini. Solo cerah. Ini posisi sudah di mana ini Pak Indra? Ini di Jakarta. Jakarta panas banget. Panas ya. Terkait dengan kondisi cuaca, kondisi apa namanya? Udaranya gimana Pak? Masih ini apa enggak dia? Ya, polusinya masih yang terburuk sedunia kan Yang di terburuk Jakarta sedunia. ini. Oke, Terus ditambah panasnya luar biasa. Wah, ini ini memang tambah ya. Baik Pak betul. Indra, dari jam 7 tadi kita memang membahas persoalan nih Pak. Guru di Indonesia itu terbebani dengan administrasi gitu ya. Alih-alih mereka Ya, itu mau meningkatkan upgrade diri gitu ya. Untuk misalnya kuliah lagi, ngejar doktoralnya, ngejar ini dan sebagainya. Bahkan nulis-nulis karya ilmiah dan sebagainya. Tapi ternyata beban administrasi itu mengganggu mereka untuk hal itu. Menurut jenengan gimana nih Pak Indra? sama seperti yang terakhir kita diskusi, Mas. Hmm, Jadi terakhir kan kita diskusi tentang skripsi ya, skripsi itu ya. skripsi yang dihapus. Memang ada sebuah konsep yang menurut saya keliru dalam tata kelola pendidikan kita. Ya. Kalau buat saya, setiap kebijakan, setiap langkah, setiap program yang dibuat, hulunya itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Hmm. Jadi bukan cuma asal yang penting ada kegiatan. Jadi sekarang kan pertanyaannya kembali, dengan guru terbebani berbagai macam beban Administrasi. administrasi ini, apakah memang membuat bangsa ini jadi lebih cerdas? Hmm. Kalau kita melihat dari fakta-fakta yang ada dari skor PISA, dari bahkan hasil asesmen nasional ANBK-nya, sebelumnya UNBK, itu malah menunjukkan kalau mutu pendidikan Indonesia semakin turun. Hmm. Belum lama, Mas, 2-3 minggu yang lalu lah, saya juga baru diundang oleh sebuah stasiun TV swasta membahas kondisi anak-anak SMP di sebuah SMP negeri di daerah Jawa Barat yang ternyata nggak bisa baca sama sekali. SMP Sekitar padahal ya. 70-an anak. Dan itu nggak bisa menyalahkan COVID kan. Oke. Karena kalau kita bicara anak kelas 9 yang nggak bisa baca, pada saat COVID sudah kelas 6 SD. Hmm, hmm, Berarti hmm. di kelas 6 SD dia belum bisa baca. Yang sekarang kelas 7 belum bisa baca, pada saat COVID sudah kelas 4 SD. Ya, 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 ya. Jadi jadi janganlah kita mengkambing hitamkan COVID dengan turunnya mutu pendidikan. Hmm, hmm. Kita memang kondisi pendidikan kita itu sangat buruk, jauh dari cita-cita pendiri bangsa ingin mencerdaskan bangsa ini, tapi belum kesampaian. Kenapa? Karena tadi kebijakan-kebijakan yang diambil tidak bermuara ke bagaimana bangsa ini cerdas. Ini kan sebetulnya apa ya? Kalau saya lihat itu satu, untuk kelihatan guru itu ada kerjaannya, Oke. ya kan? Jadi seakan-akan negara itu nggak rela kalau guru itu seolah-olah nggak kerja gitu. Hmm, 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 hmm. Padahal kan tugas dia bukan masalah administrasi, ya Mengajar ya kan? tugas utamanya itu kan. Tugasnya mendidik, Hmm. mencerdaskan. Nah, memang, nah ini lagi ya, memang dari kajian-kajian yang ada, termasuk yang dibuat oleh Kemendikbud sendiri, kapasitas, kompetensi, kemampuan guru-guru kita ini masih jauh dari yang diharapkan. Hmm, hmm. Jadi rekomendasi beberapa lembaga internasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas kapasitas guru. Jadi ibaratnya tuh guru-guru kita, kalaupun dulu pernah jadi pisau yang tajam, karena nggak pernah diasah, udah tumpul nih sekarang. Nah, kan solusinya bukan terus dikasih beban administrasi, tetapi kan justru harus diasah lagi
Kalau bahasanya OECD yang pembuat tes PISA itu harus ada program mentoring, harus ada program pengembangan profesi yang sekali lagi bukan asal-asalan, Oke. tetapi memang betul-betul ada perubahan, ada peningkatan. Jadi kita bisa lihat dari program-program yang ada nih, Mbak. Contoh aja nih ya, sekarang nih, program unggulannya Kemendikbud Mhm. untuk pelatihan guru, ini ada yang namanya guru penggerak. Oke. Program penggerak. Nah, guru penggerak itu target awal itu dari tahun 2019 Mhm. sampai tahun 2024, jadi 5 tahun rezim ini berkuasa, Mendikbud ini menjabat, itu 405.000 guru. Jumlahnya kan Hmm. banyak ya, Ya. tapi problemnya jumlah guru Indonesia itu 3,1 juta. Kalau selama 5 tahun hanya 405.000 guru, yang faktanya sekarang nggak tercapai itu 405.000 guru. Targetnya diturunkan jadi 150.000 guru. Mhm. Lah, sisanya yang hampir 3 juta, siapa yang mentraining? Oke. Tapi Pak, Ya tapi kan? kalau bicara masalah menjadi guru penggerak, saya kok sering mendengar para guru untuk menjadi seorang guru penggerak itu prosesnya, administrasinya dan sebagainya luar biasa. Bahkan ada sampai seorang guru meninggalkan murid-muridnya untuk mengejar menjadi guru penggerak ini. Daya itu tadi kan. Jadi memang nggak punya konsep Mhm. bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru kita yang memang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan. Kan lagi ribet urusan administrasinya kan. Ya. Untuk jadi guru penggerak saja bahkan sekarang yang usia di atas 50 tahun nggak bisa jadi guru penggerak. Kan Ya. sudah diskriminatif tuh. Padahal kalau kita lihat perbandingan di negara lain, semua guru setiap tahun itu harus diasah Hmm. supaya pisaunya tetap tajam. Nah, kalau kita kan dipilih-pilih nih, ini kan ada program PPG apa itu juga juga tiap tahun itu hanya sekitar 400 ribuan guru. Padahal guru kita tadi 3,1 juta, harusnya tiap tahun 3,1 juta guru ini yang diasah. Itu dari sisi kuantitatifnya ya. Nah, dari sisi kualitatifnya ini juga saya terus terang sering ketemu dengan para pelatih yang memang hebat dalam membaca PowerPoint, Oke. tapi memang tidak menguasai konsep pedagogisnya, bagaimana menangani anak-anak, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, membuat anak itu tertarik untuk mau belajar, punya keingintahuan yang tinggi, itu nggak dibangun. Dan lebih menariknya lagi, memang hanya di Indonesia ini, hanya mungkin satu-satunya negara yang punya konsep pelatihan guru, di mana pelatihnya adalah guru juga. Jadi, Oke, oke, oke. guru melatih guru. Kan sama aja kayak jeruk makan jeruk nih. Iya. Ya kan? Padahal kalau di negara lain, pelatih guru itu sangat berbeda dengan guru. Pelatih guru tugasnya untuk tadi mengasah kemampuan guru, kemampuannya namanya kemampuan andragogi, sedangkan guru tugasnya mendidik siswa, kemampuannya pedagogi. Nah, jadi ya akibatnya kita nggak punya guru penggerak, Mas. Kita baru punya guru uget-uget nih. Oke. Jadi belum gerak nih. Jadi artinya selama ini kalau saya melihat mereka hanya sekedar pengen menjadi guru penggerak atau mungkin kalau sekarang ada untuk mengejar sertifikasi, hanya mereka menggugurkan kewajiban untuk mengejar tujuan itu gitu ya. Jadi Betul. mengenyampingkan apa namanya kualitas dan macam-macam. Kalau jangan mengatakan tadi ada anak-anak SMP misalnya yang sampai hari ini belum Ya. bisa baca, itu sebenarnya ini Pak Indra. Kalau boleh dikatakan, ini sebenarnya salahnya siapa Pak? Salahnya guru atau murid ini? Atau Gini, salahnya aturan? gini, gini. Kalau buat saya, kita kembali ke konstitusi, Mas. Hmm.
konstitusi itu mengatakan tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi bukan tugas masyarakat, bukan tugas sekolah. Ini kalau kita bicara tanggung jawab ya. Betul, betul. Karena konstitusi bunyinya begitu. Bukan saya mau menyalah-nyalahkan cari kesalahan pemerintah, tetapi urusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab pemerintah. Siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, itu tugas pemerintah. Amanah undang-undangnya seperti itu gitu ya. Amanat konstitusi bunyinya begitu, karena tidak mengatakan itu tugas masyarakat, itu tugas ormas, itu tugas sekolah swasta. Enggak, tapi itu tugas pemerintah. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah memang pemerintah sudah fokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Atau lebih suka bangun IKN, bangun jalan tol, bangun kereta cepat, atau membangun manusianya? Kan kita bicara prioritas ya, gitu. Saya tidak mengatakan pembangunan infrastruktur itu salah atau buruk. Tetapi kenapa di lagu kebangsaan kita, syairnya tuh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu kan memang bicara tentang bagaimana fokusnya membangun manusia Indonesia. Kan syairnya bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. Nah, ini yang mungkin kita mengingatkan lagi pemerintah untuk prioritas. Membangun manusia ini karena itu semua tertera di dalam konstitusi kita. Itu tugas yang tidak bisa diserahkan ke pihak-pihak lain. Nah, guru, kembali ke topik kita ya, guru ini adalah bagian yang sangat fundamental dalam keberhasilan membangun manusia. Kita bisa belajar kan dari negara-negara lain bagaimana mereka bisa membangun manusia. Contoh deh, cerita yang sering diceritakan berulang-ulang, bagaimana Kaisar Hirohito dulu membangun Jepang saat negaranya hancur lebur di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang dicari bukan tentara, yang dicari bukan insinyur, tetapi guru, tapi dosen. Itu bagaimana mereka membangun negaranya menjadi negara maju seperti sekarang. Negara tetangga kita, Singapura, yang sama sekali nggak punya sumber daya alam. Lee Kuan Yew dulu mengatakan yang paling penting adalah membangun manusia. Makanya di Singapura itu profesi sebagai guru itu profesi yang betul-betul dihormatin. Tidak mudah untuk menjadi guru di sana. Penghasilannya tinggi. Dan akibatnya sekarang Singapura di negara menarik ya. Bisa membuat Indonesia, negara penghasil minyak, bergantung impor BBM dari Singapura, negara yang nggak punya minyak sama sekali. Itu kan ada dua kemungkinan tuh. Memang orang Singapura pinter banget, Indonesia yang bodoh banget. Ini ada angin segar, Pak. Ada angin segarnya adalah ketika Jokowi menyampaikan, mengatakan bahwa selain perbaikan kualitas dan beban administrasi guru, Jokowi mengatakan perlu perbaikan menyeluruh, baik dari aspek peraturan, regulasi, anggaran, infrastruktur, dan manajemen sekolah. Menurut Jinan gimana nih, Pak? Sekarang kita bicara retorika atau fakta? Kalau cuma mengatakan, ya kan begini, kita harus ingat loh, periode keduanya Pak Jokowi, fokusnya adalah pembangunan SDM unggul kan. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang berbeda dengan sebelumnya? Kalau bicara ada yang betul-betul membuat pembangunan SDM unggul. Urusan guru honorer sampai sekarang ini pengangkatan P3K, jadi guru honorer yang diangkat jadi ASN kontrak, itu aja berantakan.
sampai hari ini belum beres-beres. Belum clear ya. Karena memang tidak ada eh, arah untuk prioritas anggaran ke sana. Jadi alasannya memang karena nggak ada anggaran. Karena apa yang dijanjikan pemerintah pusat, ya contoh aja di Jawa Tengah itu yang saya dengar misalnya, anggaran yang diberikan itu hanya untuk gaji pokok. Ya. Sedangkan jadi ASN itu kan harus ada gaji pokok dan tunjangan. Itu kan undang-undang ASN. Tapi kalau yang dikirim hanya gaji pokok, terus yang sisanya pemerintah daerah mau ngambil dari mana? Ya kan? Pemerintah daerah seakan-akan dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lah kalau pemerintah daerah yang memang APBD-nya kuat bisa. Tapi kalau yang nggak kuat, terus mau ngambil dari mana? Itu kan sangat sangat tergantung dari kondisi. Belum lagi yang juga banyak terjadi, Mas. Ini misalnya sekolah A ya, itu butuhnya guru matematika. Hmm. Yang dikirim guru olahraga. Ada ya yang begitu ya Sekolah Pak B ya. butuhnya guru bahasa Inggris. Yang dikirim guru pendidikan agama Islam. Ini kan betul-betul tata kelolanya kacau gitu untuk Hmm, hmm. untuk untuk mengelola guru, bagaimana juga meningkatkan kualitas kapasitas guru. Akhirnya karena bingung, udah guru dilempar aja dengan beban administrasi yang macam-macam biar kelihatan kerja. Jadi bisa seakan-akan dipertanggungjawabkan kalau mereka ini sibuk. Hmm, hmm, hmm. Nah, Jadi padahal yang terjadi banyak sekali guru-guru itu yang administrasinya download, ngunduh dari internet. Jadi iya iya iya. kadang-kadang suka lupa ganti nama sekolah, ganti nama kepala sekolah, karena juga oleh pihak pemerintah, dinas pendidikan nggak diperiksa juga, karena memang hanya sebatas Biar apa kerja ya? kerja kerja gitu, kelihatan Iya, kerja gitu ya. iya Jadi formalitas Jadi aja, jadi sebenarnya nggak ada sebenarnya kalau manfaat. Jenan sampaikan tadi ini ada tata kelola yang tidak benar dan sebagainya. Ini sejak kapan sebenarnya Pak? Apakah memang sejak awal negeri ini lahir sudah ada salah kelola seperti itu, ataukah tata kelolanya salah, ataukah baru-baru ini, atau seperti apa Pak? Saya melihat itu kekacauannya dimulai sejak era reformasi. Sejak era reformasi. Di era reformasi itu yang pertama adalah tidak pernah punya konsep yang berkesinambungan. Hmm, hmm, hmm. Jadi gini, membangun manusia itu kan beda dengan membangun bandara. Oke. Kalau bangun bandara itu kelihatan, Secara fisiknya ya kelihatan. kan? Hmm. Secara fisik kelihatan, secara fisik kelihatan bentuknya. Tapi kalau bangun manusia kan nggak kelihatan. Hmm. Satu. Yang kedua, bangun bangun bandara itu 2-3 tahun bandaranya jadi. Hmm. Nah, bangun manusia, Mas, lulus dari kelas 1 sampai kelas 6 SD aja, itu Panjang Pak butuh dua waktunya. periode, Oke. ya kan? Untuk lulus sampai SMA butuh 3 periode. Untuk jadi sarjana itu butuh 4 sampai 5 periode. Nah, padahal para politisi kita, jadi di level kebijakan nih, baik itu pemerintahnya, eksekutifnya, maupun legislatifnya, pembuat kebijakannya, itu berpikirnya bagaimana mereka dipilih tiap 5 tahun. Hmm. Jadi kan hanya ingin menunjukkan yang tiap 5 tahun kelihatan. Itu yang membuat pembangunan manusia, pendidikan di era reformasi ini tidak pernah menjadi fokus. Apalagi kalau Jenan melihat gimana 10 tahun terakhir ini. Ya, justru ini yang kita lihat semakin turun kualitas kita. Jadi, Hmm, hmm, hmm. Bank Dunia itu bahkan sudah menyimpulkan sekolah di Indonesia itu bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Kan sudah bertentangan dengan tadi apa amanat konstitusi kita. Kan Hmm, hmm. harusnya kita semakin menjadi bangsa yang cerdas, tapi faktanya malah enggak.
Ya, terkait dengan anggaran yang tadi misalnya anggaran ya 20% Ya, dari APBN sudah dianggarkan ke sana. Menurut Jinan ini apakah memang betul. masih sangat kurang atau seperti apa kalau Jinan melihat? Karena tadi ada pembicaraan masalah itu juga. Sebetulnya bukan kurang, Hmm. tetapi kalau kita lihat Perpres APBN, ya, hampir 50%, sekitar 49%, itu larinya ke kementerian, ke lembaga-lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Hmm. Jadi misalnya nih, ada yang ke Kementerian Keuangan, ada yang ke Polri, ada yang ke BIN, ada yang ke Kementerian Kominfo, dan lain sebagainya. Dan ini hampir 50% nih, Hmm. 49%. Jadi kan kita nggak bisa mengatakan itu adalah fokusnya di pendidikan. Pendidikan itu kan kita pasti bicara minimal dari anak prasekolah sampai kuliah, kan? Hmm. 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 Bukan pekerja, bukan apa seperti pelatihan. Nah, itu kan yang kita pertanyakan. Belum lagi dana-dana transfer daerah yang juga kita sering pertanyakan penggunaannya buat apa, hasilnya seperti apa. Nah, sampai hari ini di Solo nyari sekolah SMA SMP aja masih rebutan loh, Mas. Ya, Tiap PPDB, benar. ya kan? Itu tiap PPDB itu kita selalu ribut Hmm. karena jumlah sekolah negerinya nggak sesuai dengan jumlah anaknya. Hmm. Padahal amanat konstitusi lagi, kita harus menyediakan layanan pendidikan yang dibiayai pemerintah. Tapi tadi nggak pernah fokus ke sana. Hari-hari ini muncul Pak itu sekolah-sekolah yang swasta misalnya ya, IT dan macam-macam yang biayanya juga kadang biayanya selangi dan sebagainya. Kalau sebagai seorang pengatur pendidikan melihat menjamurnya sekolah-sekolah swasta dengan ya minimal punya prestasi yang berlebih lah bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri misalnya kayak itu. Jadi melihat fenomena ini seperti apa Pak? Ini Mas, itu yang problem besar kita. Bangsa ini terlalu bergantung pada pihak swasta, Hmm. pada masyarakat. Jadi seakan-akan bangsa ini masih belum merdeka. Karena dulu memang penjajah itu kan nggak mau bangsa ini cerdas. Dibodohkan. Makanya terjadilah pergerakan-pergerakan bagaimana masyarakat itu membangun sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Makanya muncul taman siswa, muncul apa sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah maaf, ada yang gerakan dari gereja, ya kan, gereja Mhm. Katolik, gereja gereja Kristen, itu semua membangun sekolah, tetapi bukan dari negara. Karena mindsetnya adalah supaya bangsa ini nggak cerdas. Ngapain penjajah mikirin pendidikan Indonesia, kan? Oke. Nah, giliran sudah merdeka, ternyata konsepnya nggak berubah sampai hari ini. Jadi seolah-olah eh, memang memang udah pemerintah cukup seadanya aja, toh masih ada sekolah swasta. Artinya dengan munculnya kelas-kelas swasta itu malah justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam rangka untuk membaguskan pendidikan kita. Begitukah Pak Indra? Tepat sekali. Jadi ada beberapa hal yang dilanggar nih. Hmm. Yang pertama kita lihat dari artikel nomor 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Di sana mengatakan pendidikan itu adalah hak setiap orang. Dan pendidikan itu harus gratis. Minimal di pendidikan dasar. Itu yang kalau swasta kan nggak mungkin gratis, Mas. Ya, Nah, kan? walaupun Kan nggak sudah ada namanya namanya swasta, gimana cara ada bos Pak ya, kan tapi berat. bos itu sebenarnya Iya. belum mencukupi juga ya. Nah, ini kalau kita bicara bos, bos itu adalah bentuk pelaksanaan. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan
setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar Mhm. dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi itu udah benar kalau wajib membiayai, sedangkan kita lihat terminologi BOS. Mhm. BOS itu kan bantuan operasional Operasional sekolah. sekolah. Berarti kan hanya sekedar bantuan. Mhm. Terus yang membiayainya siapa berarti? Kalau pemerintah hanya sebatas ngasih bantuan. Hmm. Harusnya kalau modelnya adalah bansos seperti ini, hibah, namanya jangan bantuan operasional sekolah. Namanya adalah biaya operasional sekolah. Sekolah. Ya kan? Mhm. Ini dan repotnya masyarakat kita nerimo-nerimo aja Oke. dengan pelanggaran-pelanggaran. Ini pelanggaran konstitusi loh. Iya, Jadi harusnya yang namanya sekolah negeri itu mendapatkannya biaya operasional operasional sekolah. Jadi sekolah. makanya suka terjadi pungli kan. Di Jawa Tengah, Mas, saya sering mendapatkan keluhan nih dari masyarakat. Ya, banyak tuh, Contoh, Pak. ada Mas Tommy dari Semarang. Dia ini pengemudi ojol, Mas, driver Hmm. ojol. Dia bilang, anak saya keterima Pak di SMK negeri, SPP-nya gratis, betul. Tapi Tapi saya pusing Pak, beli seragamnya 3 juta. itu kemarin Waduh, banyak kasus tuh di Jawa Timur juga banyak tuh kasusnya, Jawa Tengah. nah kan gitu. Di Ungaran kemarin, seorang buruh pabrik juga bilang, anak saya SD Pak, SD-nya gratis Pak, tapi seragamnya 1,5 juta. Hmm. Terus nanti ada karya wisata, ada studi tour, harus ngasih apa biayanya 500.000. Ini pusing saya Pak. Mhm. Belum lagi ada yang banyak juga sekolah-sekolah yang tidak menyediakan sarana prasarana yang cukup. Contoh juga yang baru viral di SMK Negeri 1 Saleh Rembang, Hmm. yang kepala sekolahnya sempat dicopot kalau nggak salah, sudah dikembalikan lagi deh. Itu kan nggak punya musola, Ya. nggak punya musola, terus komite sekolah punya inisiatif untuk ada dana infak lah untuk bangun musola kan. Tapi kan itu problem utamanya sebetulnya karena di sekolahnya tidak disediakan tempat beribadah kan. Mhm. Mhm. Harusnya kan sudah dilengkapi itu. Bahkan di sekolah ini saya ngelihat ada reportasinya udah mau rubuh Mas sekolahnya. Jadi atap itu di apa namanya? Disangga pakai kayu-kayu, pakai bambu gitu. Belum lagi eh, jumlah muridnya itu 18 rombongan belajar, tapi ruang kelasnya cuma 10. Oke. Nah, ini kan ironi banget kalau seperti ini. Makanya sekarang banyak pengelola pendidikan, misalnya para guru dan kepala sekolah dan para gurunya, kan kemarin sempat terungkap itu ada siswa yang menyampaikan pas waktu itu ada Ganjar misalnya, gitu ya, terungkap bahwa Hmm, ada pembayaran ini dan sebagainya. Akhirnya para guru ketakutan juga, diungkap kasus itu macam-macam dan sebagainya, terancam juga sama Ganjar dan seterusnya. Nah, ini kan dilematis para guru itu untuk melaksanakan betul. pendidikan tapi dananya sangat minim, untuk sarana prasarana juga tidak memadai, dengan dana yang ada kok tidak mencukupi. Nah, ini kan bingung juga mereka itu, Pak. Nah, justru itu kan problemnya karena tadi, kalau kita kuat membangun IKN, Mm-mm. kalau kita kuat membangun kereta cepat yang biayanya luar biasa triliunan itu, karena prasarana sekolah itu juga kuat. Kan Oke. logikanya begitu. Iya, Ini iya. kan kita bicara prioritas, Yap. Mm-mm. ya kan? Mau yang mana dulu gitu. Tapi tadi problemnya adalah para politisi kita lebih suka sesuatu yang monumental, Iya, iya, yang iya. kelihatan kan gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah membangun manusia. Kenapa dampaknya adalah apa yang kita bangun itu menjadi mudah sekali rusak. Hmm. Cost-nya jadi tinggi. Contoh deh, saya kan tinggal di Jakarta nih. Hmm. Yang namanya tol Jagorawi, tol pertama di Indonesia, dibangun zaman Pak Harto, zaman Orde Baru.
Itu saya sering lewat karena saya tinggal di daerah Bogor ya. Itu nggak pernah rusak. Mhm. Mhm. Tol itu nggak pernah rusak. Tapi kalau kita lihat tol dari Cikampek sampai Kali Kangkung Semarang, itu nggak pernah nggak rusak. Oke. Artinya sisi kualitas beda jauh ya, Pak ya? Sumber daya manusianya kan. Manusianya, kos itu jadi mahal Mhm. kalau kita nggak punya manusia yang kompeten. Nah, sekarang kita sudah melihat bagaimana para politisi, pemimpin, pembuat kebijakan yang fokusnya ke infrastruktur. Oke. Nah, Tidak membuat bangsa ini lebih baik, bahkan utangnya bertumpuk-tumpuk. iya. Jenengan sama saya ini sekarang punya utang masing-masing 30 juta loh, Mas, termasuk anak istrinya Iya, jenengan, per kita kepala ya, Pak ya. 3-3-nya Hitungan per per kepalanya ya. kepala. Jadi Tahun artinya depan bisa 50 juta, Bro. jadi artinya gini, Pak. Nanti ke depan seperti apa? Kalau kondisinya sebagaimana yang jenengan ceritakan ini kan membuat kita itu wah kok kayak gini ya. Jadi ke depan ada konsep seperti apa sebenarnya Pak yang harus untuk memperbaiki, mereformasi pendidikan kita. Harus seperti apa ini, Pak? Satu, timingnya kan pas. Hmm. Kita itu tahun depan ada proses demokrasi di mana kita bisa melihat lagi Mhm. jalan yang sudah diambil bangsa ini, apakah sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan cita-cita konstitusi kita atau berbelok. Nah, itu tinggal sekarang masyarakat harus secara kritis menilai secara objektif ya, apa yang sudah terjadi, dan tentunya kita harus mencari wakil-wakil kita, baik itu di legislatif maupun yang kita minta untuk memimpin bangsa ini, termasuk daerah, karena tahun depan juga ada pilkada kan. Yap. Carilah mereka yang memang punya fokus untuk membangun manusia. Karena tadi, ini yang kita butuhkan. Kalau ini tidak terjadi, sebetulnya Pak Jokowi sudah bicara berulang kali. Beliau selalu menakut-nakuti kita kan. Kita tuh cuma kalau kita kehilangan momentum, kita nggak bisa menjadi negara besar, menjadi negara maju. Saya sepakat. Tapi problemnya adalah beliau tidak ada upaya membangun manusia. Ya. Jadi ya kalau ini dilanjutkan dengan cara-cara seperti ini, ya kita kan ketinggalan kesempatan kita menjadi negara maju. Oke. Gitu. Baik, jadi intinya memilih mereka yang betul-betul konsen terhadap pembangunan sumber daya manusianya ini. Kalau ada salah satu calon misalnya ya, oke, salah satu calon misal menawarkan gaji guru nanti minimal pokoknya mau ini 30 juta gitu. Nah ini kalau janji-janji kayak gini gimana itu Pak? Sekarang gini, kembali kalau saya, yang penting itu bukan janjinya, tapi rekam jejaknya. Oh. Rekam jejaknya sekarang gampangnya gini. Orang yang menjanjikan 30 juta, direkam jejaknya, sudah pernah belum memang memberikan gaji 30 juta untuk guru-guru di daerahnya dia. Oke. Ya kan? Ataukah justru kalau ternyata belum pernah kan berarti ndobos. Ya karena di daerah dia berpikir PAD-nya daerah cuma segitu. Kalau dia nanti jadi presiden mungkin karena APBN-nya segini, dihitung-hitung cukup insya Allah. Mungkin begitu mungkin ya. Ya, kembali semua itu ada rekam jejaknya. Oke. Apakah memang selama beliau memimpin, guru-guru di daerahnya, katakanlah PAD-nya rendah, tetapi memang dibuat sejahtera, atau tetap guru-guru itu sengsara? Ada caranya kok Mas. Ada sebetulnya ada kajiannya juga bagaimana bisa membuat guru-guru kita sejahtera. Kebetulan saya ikut rapat yang dipaparkan oleh Bank Dunia. Nah, jadi kan tinggal kita lihat pemimpinnya ini memang melihat kajian atau cuma lihat wangsit aja kan gitu. Wah, ini supaya kelihatan keren,
supaya menarik kita janjikan guru-guru 30 juta per bulan. Tapi pernah nggak tuh dilakukan? Minimal pernah diupayakan nggak? Mhm. Ada nggak selama misalnya selama 10 tahun memegang jabatan publik, ada upaya signifikan untuk meningkatkan penghasilan guru? Ya. Kalau nggak ada, ya bos berarti. Karena selama ini saya berpikirnya kenapa guru kemudian terbebani administrasi yang luar biasa, karena mereka cuma sebenarnya kalau saya melihat loh Pak, mengejarnya itu mengejar pada penghasilan sebenarnya. Misalnya sertifikasi kan hanya mengejar sertifikasi. Niatnya kalau saya melihat kan cuma itu sebenarnya. Mung- Ya, karena itu tadi kan, karena konsepnya ya. adalah eh, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Hmm, hmm, hmm. Jadi jadi gini Mas, ini saya buka aja ya. Oke. Kenapa guru-guru kita, ini paparan Bank Dunia nih. Kenapa guru-guru Indonesia itu susah sejahtera? Hmm. Karena jumlahnya kebanyakan, Mas. Artinya jumlah guru kebanyakan maksudnya. Jumlah guru kebanyakan. Oh. Kan sangat berbeda dengan yang kita tahu. Kita selalu dengar kita kekurangan guru kan. Ya, selama ini kan pemberitaan juga seperti itu. Di sekolah ini Iya. kekurangan guru, ini kekurangan guru kayak gitu, Pak. Faktanya guru-guru kita itu justru kebanyakan. Oke. Rasio guru kita itu 1:13, 1:14. Hmm. Jadi kalau kita lihat murid kita kan 50 juta. Hmm. Guru kita 3,1 juta. Jadi kalau kita buat rasio sekitar 1:13. Satu guru menangani 13 siswa. Ya. Sedangkan rata-rata dunia, Amerika, Singapura, Jepang, itu sekitar 1,20 Mas. 1,18 sampai 1,20. Menurut Bank Dunia, sampai angka 1:32, itu nggak mengurangi kualitas. Hmm. Kita ini kebanyakan banget. Kok malah bobrok kualitasnya, Pak ya? Dari jumlah ya. Ya. Nah, kenapa kita butuh banyak guru? Nah, ini menarik lagi. Kajian dari Bank Dunia lagi. Hampir 18% dari guru-guru PNS kita nggak pernah muncul di sekolah, Mas. Maksudnya mereka tidak pernah melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar. Betul. Terus? Guru-guru PNS ya. Ya, terus kemana mereka? Nah, oke. Ini kita jangan melihatnya negatif ya. Oke. Oke. Ternyata setelah saya konfirmasi dengan eselon 1 Kemendikbud, ternyata benar. Siapa mereka? Mereka ini rata-rata adalah istri dari pejabat di daerah tersebut. Jadi, dia dari karirnya dia jadi guru nih, Mas. Ya. PNS. Terus suaminya menjabat jadi kepala dinas. Kan pasti istrinya akan sibuk di kantor suaminya ngurusin Dharma Wanita. Yang pejabat polisi jadi Bayangkari. Yang tentara Dharma Pertiwi dan lain sebagainya lah. Ini urusan negara juga. Ya kan? Tetapi posisi dia sebagai gurunya ditinggalkan. Dan ini angkanya sampai 18%. Tinggi juga ya. Ini yang membuat kita butuh banyak guru honorer tadi untuk mengisi kebutuhan guru-guru yang tidak pernah muncul di sekolah karena mengemban tugas negara yang lain. Kalau dari catatan guru honorer itu berapa persen Pak dari jumlah keseluruhan itu? Angkanya Mas, angka terakhir nih saya belum tahu angka yang pastinya, ini. Saya terakhir dapat data tuh 2015. Ya. Kenaikan guru honorer itu dari tahun 99 sampai 2015 itu 780%. Oh, 780%. Luar biasa. Ya, padahal kenaikan siswa itu sekitar 17%, kenaikan guru PNS itu 23%. Oke. Jadi sebetulnya dari sisi rasio itu kita nggak butuh banyak guru, tapi karena ini. Jadi intinya betul-betul salah kelola betul kalau begini ini. Salah kelola. Nah ini mereformasinya gimana Pak? Untuk jumlah yang sedemikian tidak sinkron antara jumlah guru dengan siswa, merubahnya seperti apa kalau sudah seperti ini? Ini belum lagi, ini saya jelasin dulu Mas. Yang kedua ya, selain tadi ada yang nggak muncul di sekolah. Yang kedua. Rata-rata
guru itu maunya ngajar di kota. Oke. Jadi saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri tahun 2017 saat perpindahan tata kelola SMA dan SMK dari kota kabupaten ke provinsi, itu banyak guru-guru SMA SMK yang ngantri di kantor kepala daerah, di rumah dinas kepala daerah, minta dipindah jadi guru SMP atau guru SD. Jadi misalnya gini Mas, sekarang dia katakanlah SMA Negeri 1 Solo nih, contoh ya. Waktu dulu dia di bawah Pemkot, dia kan pasti tempatnya akan di Solo kan. Ya, ya. Tapi begitu dia berada di bawah provinsi, bisa saja dia ditempatkan nggak di Solo, bisa disebar ditempatkan lagi di ke wilayah-wilayah lebih ini. Cilacap misalnya, Oke. di daerah Kebumen kan gitu. Nah ini dia nggak mau, karena sudah nyaman tinggal di Solo. Oke. Nah akhirnya dia milih jadi guru SMP. Apa akibatnya? Akibatnya kita kebanyakan guru di kota, kita kekurangan guru di desa, apalagi Di daerah. terpencil. Itu yang kedua problem guru kita. Tapi yang bentar ketiga, Pak, kalau persoalan masih pengen tetap di kota, itu kan sebenarnya secara ini wajar juga Pak, karena mereka mungkin tinggalnya di Solo. Kalau misalnya mau dipindah ke Cilacap, itu kan akan ada permasalahan lagi Pak seperti itu. Nah ini yang mereka menginginkan untuk tetap di sana. Dan apalagi sekarang ditambah lagi guru dikait-kaitkan dengan politik dan macam-macam. Ketika tidak sesuai dengan kebijakan dipindahkan ke wilayah yang jauh. Ini kan tidak efektif juga ketika dia jauh dari rumahnya untuk tempat ngajarnya, itu kan nggak efektif juga Pak. Akan berpengaruh juga terhadap kualitas nantinya. Betul. Kalau saya menilainya, apalagi guru statusnya PNS, itu harusnya seperti tentara atau polisi. Siap dipindah kapanpun, dimanapun gitu ya. Harus siap dipindah di mana di negara ini dibutuhkan. Oke. Ya kan? Kalau memang tidak mau dipindahkan untuk ngurusin negara ini, jangan jadi PNS. Kan begitu. Kemarin sebenarnya juga ketika ada mau menjadi seorang guru di daerah pedalaman, ada penambahan gaji macam-macam dan sebagainya. Tetapi yang tertarik untuk itu juga sedikit loh Pak. Oh iya, makanya kan bahkan beberapa program seperti guru garis depan tuh gagal Mas, karena gurunya hilang. Dikasih gaji, dikasih ini, begitu kita cek ke daerah terpencilnya, gurunya udah pindah, tapi gajinya tetap diterima terus gitu. Dia nggak pernah mundur. Nah sebetulnya bisa ada cara tadi, manajemennya seperti manajemen tentara, manajemen polisi. Kita menyediakan perumahan, modelnya adalah memang ada penugasan, jadi nggak selama-lamanya juga kan. Misalnya mau ditempatkan di Papua selama sekian tahun, gitu ya. 3 tahun atau 4 tahun, nanti dia bisa kembali lagi. Jadi jelas gitu ya. Jadi ya kalau kita mau kita tata dengan baik itu bisa. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir nih Mas, masalah guru gitu. Kita ini kebanyakan mata pelajaran Mas. Indonesia ini salah satu negara yang jumlah mata pelajarannya bisa sampai 18. Dan menariknya, guru matematika nggak bisa suruh ngajar fisika. Guru fisika nggak bisa suruh ngajar matematika. PPKN. Jadi bayangin, muridnya suruh menguasai semua mata pelajaran, tapi gurunya cuma bisa satu mata pelajaran. Betul. Nah itulah kenapa kita jadi kebanyakan guru. Artinya penjurusan harus sedari awal melihat bagaimana siswa, kemudian langsung dijuruskan ke tertentu dan tidak ke semua bidang untuk kemudian dikuasai, begitu Pak ya? Itu akan memperingan mungkin. Iya, buat apa sebetulnya pendidikan itu kan mengajarkan caranya belajar. Betul. Oke. Ya kan, bukan mengajarkan harus ngerti ini, harus tahu ini. Saya tuh sampai hari ini Mas, belum pernah loh dalam hidup saya tuh make yang namanya sinus kosinus tangen. Tapi dulu tuh salah satu materi yang mumet banget gitu. Iya Gimana Pak. ini caranya? Kuliah seumur hidup dari lulus SMA sampai hari ini tuh nggak pernah pakai sinus kosinus. Kuliah selama 4 tahun lebih juga sebenarnya yang diajarkan sama dosen kan bagian-bagian yang ininya saja, kemudian dia mencari sendiri di luar, sebenarnya kan kayak gitu sebenarnya Pak.
Baik Pak, ini kayaknya waktu sangat terbatas nih Pak. Terakhir pengen disampaikan apa Apa ini Pak terkait dengan tema kita pagi ini? Guru Indonesia terbebani dengan administrasi. Harapan kita sih sebenarnya guru fokus pada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mereka tugas dari seorang pemerintah juga tuh. Silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara permasalahan pendidikan kita itu sangat kompleks sekali. Betul. Dan tata kelola guru, kapasitas kemampuan guru itu menjadi bagian yang fundamental dari kekisruhan tersebut. Makanya memang kita butuh merevolusi sistem pendidikan nasional kita. Ya. Di dalamnya itu termasuk tadi tata kelola guru. Bagaimana kita juga punya guru-guru yang berkapasitas, yang punya kualitas. Nah, gimana caranya? Kita harus milih pemimpin, harus milih wakil rakyat yang memang punya konsen ke sana. Caranya gimana? Lihat rekam jejaknya, tanya mereka, jadi betul-betul secara kritis kita tantang apa ide mereka. Jadi jangan hanya fokus nanti kampanye itu ke dangdutan, ya kan? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, itu membuat bangsa ini semakin bodoh. Semakin bodoh. Jadi betul-betul lihat rekam jejaknya, betul-betul kritisi mereka, tanya aspirasi Anda, sampaikan, betul-betul diadu. Makanya saya itu termasuk orang yang sangat mendukung adanya debat di kampus-kampus. Ya. Jadi contoh kayak kemarin sudah di UI itu kan kelihatan. Jadi hal yang tadinya masyarakat berpikir negatif, masalah hutang ke para PNS misalnya, itu kan langsung dijawab dengan penjelasan. Jadi betul-betul keraguan itu tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi ada penjelasan logis. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi saya berharap masyarakat tidak terbuai dengan dangdutan, dengan sembako, dengan amplop, ya kan, dengan pencitraan, dengan janji-janji manis. Nanti gaji guru 30 juta segala macam, tapi ngerinya ketika mereka datang kemudian banyak berbicara tekan hal itu, nanti disampaikan memang dia cuma bijak ngomong gitu aja. Akhirnya kan kayak gitu. Ya. Kan repot juga kan sebenarnya. Harus ada penjelasan logisnya. Tadi misalnya kalau ada calon yang berani menjanjikan gaji guru akan 30 juta. Berani nggak ngundang saya untuk berdebat? Dari mana 30 juta? Dapatnya dari mana? Mengambilnya dari mana? Dan apa yang akan dikorbankan? Kalau ternyata dia mengatakan, oh saya akan menambah anggaran pendidikan dari 20% menjadi 30% misalnya. Bagus. Tapi kembali pertanyaan, kenapa waktu kamu menjabat, kamu nggak melakukan hal yang sama? Kan gitu. Iya, kita tunggu tanggal 14 Pak. Nampaknya 14 UI juga mengundang 3 capres untuk kemudian berdebat. Yang sudah semua muncul, Mas. Yang sudah iya cuma 1 Pak, yang 2-nya belum. Yang ke FISIP masih 1, yang kemarin harusnya datang juga nggak datang tuh. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Terima kasih Pak Indra pagi ini sudah menemani saya untuk berbincang pagi ini tentang pendidikan. Insya Allah ada kesempatan bisa berbincang lagi Pak untuk sebagai pencerahan pemasyarakat kita Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.